Tes. Saya ujian. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut sujud berdoa, namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut memuji Tuhan yang dengar namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom dan selamat siang sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan masuk dalam ibadah penglepasan Ibu Leonora Patipelohi Tomahu. Sebelumnya kami mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu juga pada saat memberikan penghormatan terakhir nanti, kita benar-benar harus menjaga protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup. Kami persilahkan. Daftar riwayat pelayanan almarhum Ibu Leonora Patipelohi Tomahu. Almarhum yang dengan hormat kami sebut namanya Ibu Leonora Patipelohi Tomahu, lahir di Ambon pada tanggal 25 Februari tahun 1946
dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Robi Patipolohi yang pertama, yang kedua Yohanes Patipolohi, yang ketiga Paulus Patipolohi, dan yang paling bungsu Elizabeth Patipolohi. Almarhum Ibu Leonora Patipolohi Tomahu memiliki 7 orang cucu. Almarhum Ibu Leonora Patipolohi Tomahu meninggal dunia pada hari Minggu 4 Juli 2021 pada usia 75 tahun. Almarhum Ibu Leonora Patipolohi Tomahu adalah warga jemaat GPIB Kaskarno Medan, sektor pelayan 5 yang berdomisili di Jalan Kiwi, Gang 6, nomor 71, CS Kambing B, Medan. Almarhumah Ibu Leonora Patipolohi Tomahu pernah menjadi majelis jemaat di GPIB Kaskarno Medan selama 6 periode dari tahun 1988 sampai tahun 2017 dengan jabatan penatua dan juga sebagai koordinator sektor pelayan 5 sejak 3 periode. Almarhumah Ibu Leonora Patipolohi Tomahu juga pernah sebagai Badan Pengurus Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Kaskarno Medan pada periode tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan jabatan Wakil Sekretaris. Demikian daftar riwayat pelayanan almarhumah Ibu Leonora Patipolohi Tomahu. Tuhan Yesus tetap senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Royke Semboaga. Kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili Majelis Jemaat. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Diaken Agus P. Hadianto. Kami persilakan untuk yang menggantikan Bapak Denny Bimbuain. Shalom bagi kita semua pada siang hari ini. Melalui kesempatan ini, mewakili seluruh Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan dan seluruh Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya orang tua terkasih kita ke hadapan Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami mengatakan bahwasanya semuanya ini adalah dalam rencana Tuhan. Tentunya apa yang telah diajarkan oleh orang tua terkasih kita akan menjadi suri teladan bagi seluruh anak dan juga cucu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat jalan bagi Oma terkasih. Kami akan selalu mengingat akan selalu pelayanan yang telah Oma berikan kepada GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, kata sambutan dari yang mewakili keluarga Patipolohi dan kumpul basudara, kami persilahkan
dengan hormat kepada Bapak Teis Alvaris. Yang kami hormati Bapak Pendeta Max Charles Kapo, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung sesepuh masyarakat Maluku Bapak J.A. Fernandus satu dan lain hal tidak hadir, maka izinkan kami mewakili kumpul basudara Albras, Alirasa Betarasa, dan AKB Arisan Kumpul Basudara yang bergabung atau yang tergabung bersama-sama masyarakat Maluku yang ada di Kota Medan ini. Untuk menyampaikan belang sungkawa yang sedalam-dalamnya atas dipanggilnya orang tua kekasih yang dengan hormat kami sebut namanya almarhumah Nyonya Leonora Patipeilohi Toumahu kepada kemuliaan Bapa di sorga. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pada pukul 05.50 WIB di rumah karena sakit, tutup usia 75 tahun. Pergumulan ini memang terasa berat, apalagi almarhumah sudah lama sakit. Kita tahu kalau sakit itu bagaimana cara keluarga merawatnya, apalagi almarhumah sudah lansia. Pastilah anak-anak, menantu, cucu-cucu dengan kasih sayang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan kesembuhan bagi almarhumah. Tetapi kiranya Allah Bapa di sorga berkehendak lain. Tuhan Allah Bapa lebih sayang kepada almarhumah serta melepaskan segala penderitaan dari dunia yang fana ini. Sebagai orang percaya, kita tahu hidup dan kehidupan ini dalam rencana Tuhan. Siapapun kita, pasti ada waktunya. Kita boleh bersedih, menangislah. Tapi ingat, jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Ada firman Tuhan tertulis di Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11 menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
keluarga besar Pati Pelohi Toumahu yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kita tahu iman percaya kita mengatakan almarhum mati di dalam Kristus. Pasti dia telah bersama-sama Allah Bapa di sorga. Karena dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah sambutan dari kami. Sekali lagi atas nama Albaras, Alirasa, Betarasa, dan AKB Arisan Kumpul Bersaudara yang tergabung bersama-sama masyarakat Malu di Kota Medan, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Sekaligus saya mewakili keluarga besar Pati Pelohi Toumahu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapa dan Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia yang telah memberikan dukungan pada kami berupa moral atau material, sehingga orang tua kami mulai dari sakit sampai pada meninggal dan pelepasan dari rumah, dan sekarang pelepasan dari gereja ini, dan nanti pemakaman boleh berjalan dengan baik. Dengan ini juga kami memohon kepada Ibu Bapa sekalian, setelah nanti dari pemakaman, kami mengharapkan Ibu Bapa boleh datang ke rumah kami di Jalan Kiwi, Kang Anam, untuk melanjutkan ibadah pengucapan syukur, sehingga kami yang ditinggalkan boleh mendapatkan penguatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi atas nama keluarga besar Pati Pelohi Toumahu, kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Bapak T.S. Alvaris yang sudah memberikan kata sambutan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi Ibu Leonora Pati Pelohi Toumahu. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengar
Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam Roma 14 ayat yang ke-8 yang menyatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, khususnya untuk keluarga, kita perkenankan untuk posisinya tidak apa-apa seperti ini, tapi untuk jemaat maksimal 1 kursi 3 orang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan untuk memuliakan Tuhan. Tetap memakai masker. Majelis Jemaat.
Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohonkan kekuatan kuasa Allah agar Dia memberikan penghiburan dan petunjuk untuk kita memasuki masa depan sesudah perkabungan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami menyadari akan kelemahan dan ketidakmampuan sebagai manusia ketika menghadapi kematian. Acap kali kami tak menemukan jalan keluar menuju masa depan baru. Sebab itu kami berseru kepadamu, ya Allah, supaya Engkau menyatakan firman-Mu untuk menerangi perjalanan ke masa depan yang Engkau tentukan atas kami. Pimpinlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami memperoleh kedamaian hati dalam persekutuan dengan Dikau oleh anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Mukhalis kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan, "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan telah memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang ke daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat, persilakan duduk. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pujangga penyair, Chairil Anwar, dalam puisinya berkata, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, syair itu saudara-saudara mau mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mau mati. Karena memang enak saudara-saudara hidup itu. Kalau bisa ya tidak mati kalau bisa. Itu sebabnya jangan heran saudara-saudara yang kekasih, kalau salah satu ciri manusia hidup itu adalah mempertahankan hidup.
Untuk mempertahankan hidup itu, saudara-saudara, orang berupaya sedemikian rupa. Teks bacaan kita ini, saudara-saudara yang kekasih, ketika terjadi bencana kelaparan di tanah Yehuda, termasuk kampung halaman daripada Naomi di Efrata di Bethlehem. Padahal saudara-saudara, Bethlehem itu artinya rumah roti. Rumah roti itu artinya, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya di Bethlehem itu stok roti, stok makanan itu pasti berkecukupan. Dikasih nama rumah roti kok. Jadi tidak sembarangan tentu kalau diartikan, ya, diberikan nama Bethlehem rumah roti. Tentu ada maksudnya di situ. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena ciri makhluk hidup tadi mau mempertahankan hidup, sehingga saudara-saudara yang dilakukan Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, untuk mempertahankan hidup mereka harus menyingkir. Mereka harus keluar daripada Yehuda, yaitu ke tanah Moab. Dan di sana saudara-saudara yang kekasih, mereka hidup 10 tahun. Dengan catatan untuk mencari hidup. Mempertahankan hidup itu saudara-saudara yang kekasih. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, belum lama saudara-saudara mereka hidup di tanah Moab. Lalu yang terjadi saudara-saudara, tadi dengan catatan mau mencari hidup, mau mempertahankan hidup untuk jauh lebih baik lagi saudara-saudara yang kekasih. Tapi belum lama saudara-saudara mereka itu hidup di tanah Moab, di negeri orang, di negeri asing. Kepala rumah tangga saudara-saudara Elimelek dipanggil dalam kematian. Saudara-saudara, belum lagi air mata itu saudara-saudara, ya, kesedihan itu, ya, belum habis begitu, ditimpa bencana yang menurut keluarga, wow, tentu ini, ya, merupakan penderitaan yang besar juga. Kepala rumah tangga dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Naomi menjadi seorang janda bersama dengan 2 anaknya. Walaupun kemudian saudara-saudara yang kekasih, anaknya menikah di tanah Moab dengan orang asing, perempuan Moab juga. Kita tahu saudara-saudara yang kekasih, yang satu mempunyai istri bernama Orpa, yang satu bernama Ruth. Tapi belum lama sukacita itu saudara-saudara yang kekasih dialami karena kedua anaknya ini saudara-saudara yang kekasih sudah menikah. Tentu Naomi berpikir selamatlah. Belum lama saudara-saudara pernikahan kedua anaknya. Lalu kemudian yang terjadi saudara-saudara, 2 anaknya dipanggil lagi oleh Tuhan. Dua-duanya dipanggil oleh Tuhan dalam kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, maksud hati untuk mencari kehidupan supaya bisa lebih baik, maksud hati sebenarnya memang mau mempertahankan kehidupan. Justru yang terjadi saudara-saudara, nampaknya beruntun penderitaan yang dialami oleh Naomi saudara-saudara. Air mata belum habis sebenarnya. Lalu terus dihadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian saudara-saudara, Naomi
mengambil satu keputusan. Lebih baik come back again, balik lagi saudara-saudara yang kekasih. Karena kalau di kampung halamannya masih ada keluarganya, masih ada Boas. Ya. Keponakannya saudara-saudara yang kekasih, Boas masih ada di sana. Masih ada sebenarnya keluarga daripada Naomi yang cukuplah begitu, bisa membantu. Dan apalagi kemudian dia dengar saudara-saudara yang kekasih, di Yehuda ternyata bencana kelaparan itu telah usai. Telah berakhir saudara-saudara yang kekasih. Nah itulah yang tadi saya sampaikan saudara-saudara yang kekasih. Bethlehem artinya rumah roti. Ya. Walaupun sebenarnya ada bencana saudara-saudara yang kekasih, tidak akan mungkin sebenarnya stok makanan di rumah roti Bethlehem itu tidak berkecukupan. Tapi karena emosional saudara-saudara yang kekasih, ya, karena persoalan perut tidak bisa kompromi. Akibatnya nalar kadang-kadang tidak jalan, tidak peka saudara-saudara yang kekasih kepada kehendak Tuhan. Pada firman Tuhan saudara-saudara yang kekasih tidak peka lagi. Orang kalau sudah kelaparan saudara-saudara yang kekasih, apapun yang dimasukkan tidak akan bisa dicerna oleh nalar. Padahal ketika menghadapi derita itu agak sedikit damai, sedikit tenang saja saudara-saudara yang kekasih. Tidak mungkin Tuhan cuci tangan saudara-saudara yang kekasih dengan pergumulan umatnya tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, semakin kita mengelak, menghindari saudara-saudara yang kekasih, dengan kemauan kehendak sendiri, dengan perhitungan sendiri, dengan kemauan sendiri saudara-saudara yang kekasih, semakin jalan Tuhan itu saudara-saudara yang kekasih seakan-akan gelap. Mau menghindari perhitungan, suami meninggal. Belum berapa lama saudara-saudara yang kekasih sukacita, 2 anak lagi dipanggil Tuhan. Mau kemana lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu sebabnya di ayat yang ke-20 saudara-saudara, ya, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebab sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi dia tidak mau disebut lagi Naomi, karena penderitaan terus beruntun, kepahitan terus dia alami saudara-saudara yang kekasih. Jadi jangan menyebut namanya Naomi lagi katanya. Sebab kepahitan terus menerus dihadapi. Tapi saudara-saudara yang kekasih, cara Tuhan untuk memelihara umatnya itu saudara-saudara, cara Tuhan supaya Naomi itu melupakan masa lalunya saudara-saudara, yang hitam, yang pahit itu, justru dengan cara seperti itulah sehingga Naomi lupa saudara-saudara yang kekasih. Sehingga 10 tahun yang ia jalani dengan kepahitan lupa, lalu memasuki babakan yang baru. Perhatikan saudara, 10 tahun dia di sana. Tapi lama-kelamaan lupa, dan ketika memasuki Yerusalem kembali ke Bethlehem saudara-saudara, di ayat yang ke-22, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi saudara-saudara, tempo 10 tahun itu memang Tuhan berikan saudara-saudara ya. Tuhan berikan bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi itulah cara Tuhan untuk memelihara Naomi itu. Memang harus dengan cara seperti itu. Supaya 10 tahun itu tidak terasa sampai di Bethlehem yang dia alami langsung menuai jelai. Panen saudara-saudara yang kekasih. Jadi artinya saudara-saudara, kalau Tuhan memelihara itu, jangan saudara-saudara kalau itu seakan-akan memang sepertinya jalannya pahit, jangan langsung menghindar saudara-saudara. Lakukan saja, jalani saja saudara-saudara, nikmati saja. Ya. Jangan belum apa-apa saudara-saudara yang kekasih lalu kemudian menolak itu saudara-saudara. Ya. Jangan.
Toh akhirnya kembali lagi saudara-saudara yang kekasih ke Bethlehem. Karena Bethlehem itu rumah roti, saudara-saudara. Rumah roti, balik lagi pada akhirnya, saudara. Dan memang cara Tuhan itu memang sukar untuk dimengerti. Tapi dengan keadaan kejadian-kejadian seperti itu, ujungnya diselamatkan. Ujungnya saudara-saudara yang kekasih, dia bisa hidup, saudara-saudara. Tapi pertanyaan, kenapa mesti jalannya jalan tadi, jalan kematian? 2 kali beruntun terus. Memang ini sulit dimengerti, saudara. Tapi itulah jalan yang Tuhan maui. Barangkali supaya Naomi ini saudara-saudara yang kekasih kuat bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada suami saja, saudara-saudara yang kekasih. Suaminya bisa hilang, saudara. Bisa dipanggil Tuhan. Anaknya juga tidak bisa diandalkan, saudara-saudara. Anaknya bisa dipanggil oleh Tuhan. Makanya dia belajar juga dari Rut. Bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Terkejut dia, saudara. Kok orang luar, saudara-saudara yang kekasih, kok lebih kuat, lebih yakin daripada Naomi asli orang Israel sendiri. Itu ironis, saudara-saudara yang kekasih. Seharusnya Naomi harus lebih kuat lagi. Selama ini terlalu mengandalkan sang suami. Ketika sang suami mati, sudah selesai. Mengandalkan anak, ketika suami mati, oh masih anak 2, saudara-saudara, bisa hidup. Tidak bisa, saudara. Dipanggil 2-2, kolaps langsung. Untung ada menantunya, saudara-saudara yang kasih ingat. Dan menantunya ini luar biasa, saudara, Rut itu. Ya, sampai kesetiaannya kepada Tuhan begitu kuat, akhirnya merembet kepada mertuanya. Mertuanya itu, saudara, sampai dia katakan, tidak ada yang memisahkan kecuali kematian. Luar biasa ini Rut ini. Jarang ada anak mantu seperti ini. Biasanya mantu sama mertua tidak klop selalu. Selalu baku hantam terus ya, berantem terus. Tapi ini klop, saudara. Klopnya kenapa? Karena dia yakin. Keyakinannya kepada Tuhan itu luar biasa. Seharusnya sebagai anak mantu mikir-mikir, ini di kampungnya dia lagi, di kampung mertua lagi, ya. Hubungan darah ndak ada kena-kenanya ini, ya. Jauh dari Moab ke sana jauh. Tapi dia yakin, saudara yang kekasih. Bukan soal mertuanya yang beda hubungan darah begitu, ya. Lalu sudah putus lagi dengan anaknya sudah ndak ada. Lalu jauh, saudara-saudara yang kekasih. Dia tinggal seorang diri, tapi keyakinannya kepada Allahnya luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dari sini, saudara-saudara yang kekasih, belajar peka terhadap bisikan Tuhan, kehendak Tuhan, yang harus senantiasa berelasi dengannya. Kalau jalan itu, saudara-saudara yang kekasih, memang jalan salib yang harus kita terima. Jangan undur, saudara-saudara yang kekasih. Jalani, bahkan kalau perlu nikmati. Tuhan Yesus itu menikmati jalan Via Dolorosa. Ya. Dia tidak mau ada yang menggantikan. Dia pikul walaupun ada yang mau membantu dia, saudara-saudara yang kekasih. Tapi dia pikul sampai akhir, sampai tuntas, tas-tas, sampai selesai. Dia laksanakan semuanya itu. Karena Bapaknya merancang kebaikan, saudara-saudara yang kekasih. Tidak merancang kejahatan. Jadi keluarga Patipelo Tomahu, yakinlah, memang air mata sulit tidak terbendung, pasti tertumpah. Dipisahkan dengan orang yang kita cintai, pasti tidak apa-apa tertumpah. Justru berbahaya katanya kalau tidak tertumpah, bisa membahayakan jiwanya. Ada seorang saudara yang kekasih, ya, yang terpanggil, keluarga yang terpanggil, lalu salah seorang anggota keluarganya tidak menangis. Tapi setelah itu, saudara, rupanya dianya ngumpul di dalam jiwa hatinya, saudara-saudara yang kekasih. Suatu ketika dia tidak tahan, lalu yang terjadi, saudara yang kekasih, yang tidak bisa mengeluarkan emosionalnya itu karena dipisahkan dengan orang cintai, pada akhirnya dia menjadi seseorang yang jiwanya terganggu. Jadi kalau menangis, menangislah sebab Yesus juga menangis. Keluarkan semua dan
sampaikan kepada Tuhan. Kalau memang tidak sanggup, Tuhan aku tidak sanggup, katakan sesujurnya. Dia mengerti tiap tetesan air mata daripada keluarga. Dia mengerti tiap tetesan umatnya, saudara-saudara yang kekasih. Dia pasti peduli. Tidak mungkin dia membiarkan setiap tetesan air mata daripada anak-anaknya. Tuhan mengerti. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Pelkat PKP GPIB Kasih Karunia Medan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 445, 1 dan 3. Jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Jemaat, silakan berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan naik dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa Bapa di surga untuk keluarga Pati Piloi Tumahu yang saat ini Tuhan dirundung duka lara karena kepergian orang yang mereka cintai, Ibu Leonora Pati Piloi. Ya Tuhan, Bapa di surga, ada rasa kehilangan, ada rasa kehampaan Tuhan di dalam diri keluarga yang berduka. Ya Tuhan, Bapa di surga, sama seperti Naomi,
ia harus menghindari penderitaan, kedukaan. Namun pada akhirnya Bapa di surga, dia tidak bisa mengelak karena penderitaan itu terus datang kepadanya. Sehingga ia harus hadapi itu. Bahkan di tengah-tengah pengalaman menghadapi derita tersebut, kadang kami diajar oleh orang lain yang justru lebih setia, lebih percaya kepada Tuhan Allah yang merancang kehidupan kebaikan. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada akhirnya juga ia kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan Tuhan memberkati kehidupan Naomi. Ya Tuhan, Bapa di surga, ajarlah kami juga, bahkan keluarga yang berduka, untuk mau menerima kalau itu adalah kehendak Allah, jalan yang harus Tuhan tunjukkan. Kami siap menghadapinya Bapa di surga. Karena pasti Tuhan merancang kebaikan dalam hidup dan kehidupan orang beriman, sekalipun mungkin pahit seperti dialami Naomi, pahit, tapi di ujung kepahitan itu ada madu, ada berita sukacita, ada sukacita yang dialami oleh Naomi. Dan ajarlah itu Tuhan, kami juga boleh menerima dan mengalami pada akhirnya sukacita Tuhan merancang kebaikan. Demikian juga untuk keluarga yang berduka pada saat ini. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti merancang kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan di dalamnya. Bapa di dalam Yesus Kristus, tak kala kami berduka sebagai satu komunitas orang percaya, khususnya jemaat GPIB Kasih Karunia Medan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk duka cita kekasih-kekasih kami yang terkena musibah bencana alam di NTT, di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Malang. Bahkan mungkin juga di tempat-tempat lain di negeri ini Tuhan. Bapa di surga, hadirlah. Pakailah orang percaya untuk menguatkan, menghibur, bahkan meringankan beban duka yang dialami saudara-saudara kekasih kami sebagai satu keluarga bangsa Indonesia. Berkati saudara-saudara kami itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati Bapa upaya untuk vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini, biarlah itu dapat terpenuhi. Dan Tuhan berkati pemerintah kami. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik, tidak menghambing hitamkan COVID-19 sehingga tidak dapat melayani yang terbaik, tidak kreatif karena teknologi digitalisasi yang semakin maju dapat Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk tetap melayani yang terbaik bagi umat-Mu. Dan Tuhan lindungi umat-Mu Bapa di surga dari paparan COVID-19, dan biarlah umat-Mu Tuhan ketakutannya tidak melebihi ketakutan terhadap COVID. Sebab Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, kekuasaan Tuhan jauh melebihi COVID-19 ini. Tapi ajarlah kami Tuhan dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan agar kami menjaga protokol kesehatan dengan disiplin di dalamnya Bapa di surga. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan berkati keluarga yang berduka agar dijauhkan juga dari sakit penyakit. Bapa di surga, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Akhirnya Tuhan, anak yatim piatu, janda, duda-duda, dalam segala kesulitan mereka Tuhan, kami mohon Engkau menjadi Allah yang Immanuel, berjalan bersama dengan mereka, beserta dengan mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami karena kami mengalaskan doa ini Bapa
Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syafaat ini. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian daripada keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Jemaat, kita akan lanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu, mari kita berdoa untuk mengantar jenazah Ibu Leonora Patipeloi Tumahu ke tempat pemakamannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rangkaian acara melepas kekasih kami Ibu Leonora Patipeloi Tumahu ini. Untuk kami menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Berkati keluarga agar dikuatkan, disiapkan kondisi fisik dan hati mereka. Dan berkati seluruh rangkaian perjalanan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan kiranya memberkati keluarga dan kami sekalian yang akan mengambil bagian dalam ibadah di tempat pemakaman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Demikian keluarga, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Kami mohon kepada seluruh anggota Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan untuk bersama saya dan diikuti rekan-rekan anggota Majelis Jemaat, kita akan memberikan penghormatan terakhir dengan kita memberikan bunga kepada almarhum. Bapak Ibu sekalian tetap menjaga prokes ya, agar karena ini streaming tetap prokesnya dijaga. Terima kasih. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah jauh kita berjalan, kini kau tinggalkan daku. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Jangan ku berputus asa. Kini Bunda telah pergi selamanya, tinggalkan kami dalam kenangan. Ingin ku peluk Bunda selamanya, bermanjaku di pelukan Bunda. Selamat jalan Bunda tersayang, damai Allah kekal besertamu. Di pintu sorga Allah menunggu, dalam cinta dan kasih sayangnya.
terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah jauh kita melangkah, kini kau tinggalkan kami. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Jangan ku berputus asa. Kini Bunda telah pergi selamanya, tinggalkan kami dalam kenangan. Ingin ku peluk Bunda selamanya, bermanjaku di pelukan Bunda. Selamat jalan Bunda tersayang, damai Allah kekal besertamu. Di pintu sorga Allah menunggu, dalam cinta dan kasih sayangnya. Kini Bunda telah pergi selamanya, tinggalkan kami dalam kenangan. Ingin ku peluk Bunda selamanya, bermanjaku di pelukan Bunda. Selamat jalan Bunda tersayang, damai Allah kekal besertamu. Di pintu sorga Allah menunggu, dalam cinta dan kasih sayangnya. Selamat jalan Oma Boya tersayang, Tuhan Allah beserta engkau. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mendapat info dari keluarga bahwa selepas dari pemakaman almarhum, kita akan menuju ke rumah duka untuk ibadah pengucapan syukur. Demikian informasi ini disampaikan, terima kasih. When I am down and oh my soul so weary,
Bapak Ibu yang kami hormati, mohon tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah masa pandemik ini. Jadi sekali lagi kami mengingatkan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk tidak terlalu rapat, karena ini disiarkan juga secara langsung. Kami tetap mengedepankan